Malaysia yang dulu suka merendahkan dan menghina TKI yang bekerja di negaranya, kini berbalik mengemis ke pemerintah Indonesia agar TKI yang diusir dari negaranya dikembalikan ke Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel gua Arjal Saputra. Apa kabar kalian teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Oke, ditinggalkan TKI ya, Malaysia kini merasakan dampaknya kekurangan tenaga kerja di berbagai sektor, dari sektor pertanian, manufaktur dan lain-lain. Tentunya ini membuat mereka resah dan dibahas sampai ke DPR atau parlemennya ya. Mereka meminta ingin TKI Indonesia bisa kembali bekerja di Malaysia. Nah, seperti apa videonya, kita langsung aja reaction di channel Hippo Academy ya, dimana ada sebuah videonya yang berjudul DPR memanas, DPR Malaysia meminta agar TKI Indonesia bisa dikembalikan lagi ke Malaysia. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja reaction videonya guys, check it out. Memanas, DPR Malaysia meminta agar TKI Indonesia bisa dikembalikan lagi ke Malaysia. Bangsa Malaysia yang dulu suka merendahkan dan menghina TKI yang bekerja di negaranya, kini berbalik mengemis ke pemerintah Indonesia agar TKI yang diusir dari negaranya dikembalikan ke Malaysia untuk mengisi berbagai sektor pekerjaan dan dunia usaha maupun pertokoan dan perhotelan di negara tetangga itu. Pasca ditinggalkan TKI dari negaranya, Malaysia kini mengalami ancaman kehancuran ekonomi yang amat serius. Sejak tahun 2024, perlambatan ekonomi global, melemahnya nilai ringgit, dan lonjakan inflasi yang terjadi membuat rakyat Malaysia kini menangis akan berbagai kesulitan hidup. Kini pemerintah Malaysia meminta kepada Presiden RI agar memberi kebijakan soal pengembalian TKI. Namun pemerintah seolah kapok dengan berbagai kesombongan dan pelecehan TKI selama di negara serumpun tersebut. Bayangin, negara yang dulu sempat melecehkan dan merendahkan pekerja Indonesia, kini justru merindukan kehadiran mereka. Ya, inilah realitas yang terjadi di Malaysia hari ini. Isu memanas di parlemen Malaysia setelah banyak warga dan politisi mulai merasa tidak nyaman dengan lonjakan tenaga kerja asing dari Bangladesh. Ironisnya, mereka justru meminta agar TKI kembali bekerja di sana. Selama bertahun-tahun, TKI menjadi tulang punggung sektor domestik dan konstruksi di Malaysia. Tapi sayangnya, alih-alih dihargai, para pekerja ini justru sering jadi korban stereotip negatif dan perlakuan tidak adil. Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia mulai mengalihkan ketergantungan tenaga kerja ke negara lain, khususnya Bangladesh. Tapi belakangan ini, strategi itu mulai memicu masalah sosial, politik, bahkan ekonomi di dalam negeri. Politisi Malaysia kini mulai menyadari bahwa tidak semua pekerja asing bisa menggantikan kualitas kerja dan etos profesional TKI Indonesia. Selain itu, ketegangan sosial meningkat seiring persepsi bahwa imigran Bangla lebih sulit beradaptasi dengan budaya lokal. Maka, tidak heran jika kini muncul wacana mengejutkan, mengundang kembali TKI ke Malaysia. Wacana yang jelas mengubah dinamika hubungan Indonesia-Malaysia. Selama bertahun-tahun, TKI menjadi tulang punggung di sektor domestik, konstruksi, dan perkebunan di Malaysia. Meskipun demikian, banyak kasus perlakuan tidak manusiawi dan minim perlindungan hukum terhadap mereka. Sejak pandemi dan gejolak ekonomi, Malaysia memperbanyak rekrutmen dari Bangladesh dan Nepal. Ini dilakukan dengan alasan efisiensi. Meskipun kualitas kerja tidak selalu sama, pemerintah Malaysia pun menekan banyak kontrak baru dengan negara lain. Namun, keputusan ini ternyata tidak berjalan mulus. Banyak perusahaan dan warga mengeluh. Masalah bahasa, etos kerja, serta pelanggaran hukum menjadi lebih sering terjadi. Malaysia kini menyadari bahwa menggantikan TKI bukan perkara mudah. Ramai orang Indonesia yang saya jumpa, sama ada sebagai saya punya passenger Grab saya, ataupun juga Indonesia yang bekerja di bangunan pejabat saya ini, yang bekerja sebagai cleaner, yang bekerja sebagai maintenance. Saya selalu bersembang dengan dia orang. Ada seorang pekerja maintenance tu, sembahyang dia jaga setiap kali waktu sembahyang, memang dia ada kat surau punya. Memang setiap hari saya tengok dia ada. Ada satu hari tu saya bersembang dengan dia, saya tanya dia, kerja hari-hari ke? Ya, kerja hari-hari, dia kata, kecuali hari Jumaat saja dia cuti. Maknanya seminggu sekali je dia cuti, iaitu hari Jumaat. Lepas itu saya tanya dia, waktu kerja macam mana? Waktu kerja dia kata 12 jam. 12 jam dia punya waktu kerja ya. Setiap hari, seminggu sekali saja cuti, iaitu hari Jumaat. Rajin dia orang ni. Orang Indonesia ni memang rajin-rajin. Yang kerja construction pun cuti seminggu sekali saja.
Kerja dia orang bukan kerja yang mudah, menggunakan tulang 4 kerat lah untuk melakukan kerja tu. Saya suka share kisah-kisah ataupun cerita-cerita yang macam ini. Ni real punya cerita, realiti kehidupan punya cerita macam ini, supaya kita ambil manfaat, ambil pengajaran, ambil iktibar. Cuba fikir, cuba bandingkan dengan diri kita kan, yang bekerja, yang kerja senang ini. Saya tak tahu orang lain punya kerja, tapi saya kerja senang, duduk depan PC je. Tetapi saya 2 hari kerja, 2 hari cuti, 2 hari kerja, 2 hari cuti. So senang kerja saya. Nak bandingkan dengan dia, 12 jam waktu kerja, hari-hari, seminggu sekali saja cuti, dan membanting tulang, maksudnya menggunakan tulang 4 kerat dia tu, buat maintenance, mop lantai dan sebagainya. Jadi kerja dia berat. Begitu juga yang kerja construction tu. Tak mudah kerja dia. Kalau nak suruh saya, memang tak buat lah. Memang saya tak sanggup lah kan. Jadi kita kena menghargai orang dan ambil pengajaran daripada kisah orang itu, daripada realiti kehidupan orang itu, bandingkan dengan diri kita, dan kita kena banyakkan bersyukur lah. Banyakkan bersyukur. Jangan asyik nak komplain, jangan asyik nak tak puas hati je. Kita banyakkan bersyukur lah. Itulah cerita dia. Sebagai negara pengirim, Indonesia juga sempat melakukan moratorium penempatan TKI karena perlakuan buruk dari pihak Malaysia. Tapi kini, kondisi sudah berbalik. Malaysia justru yang meminta agar kerjasama kembali dibuka. Pernyataan mengejutkan datang dari anggota DPR Malaysia yang secara terbuka mengatakan bahwa pekerja asal Indonesia lebih berkualitas dan lebih mudah diajak bekerja sama. Wacana ini kemudian ramai jadi berita utama. Beberapa politisi juga menyarankan agar Malaysia mengevaluasi ulang sistem perekrutan tenaga kerja asingnya. Mereka meminta agar TKI yang sempat dipulangkan bisa diberikan jalur khusus untuk kembali, terutama di sektor-sektor penting. Sektor konstruksi dan manufaktur dilaporkan mengalami kekurangan tenaga kerja terlatih. Pekerja dari Bangladesh yang jumlahnya kini mendominasi, dinilai tak cukup terampil dan kurang efektif dalam sistem kerja ala Malaysia. Rakyat Malaysia pun terbagi dua. Ada yang menyambut positif wacana pemulangan TKI, namun ada juga yang menilai ini menunjukkan kelemahan pemerintah dalam merancang sistem tenaga kerja asing yang berkelanjutan. Langkah Malaysia membuka kembali jalur bagi TKI itu menunjukkan perubahan posisi tawar Indonesia dalam hubungan bilateral. Sekarang, bukan Indonesia yang memohon, melainkan Malaysia yang meminta. Secara ekonomi, permintaan ini mengonfirmasi bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki kualitas dan nilai yang diakui di tingkat regional. Ini jadi bukti bahwa investasi Indonesia dalam pelatihan TKI membuahkan hasil. Secara geopolitik, ini membuka ruang negosiasi baru yang bisa dimanfaatkan Indonesia. Kita bisa menetapkan standar kerja yang lebih adil, serta menuntut perlindungan dan gaji yang lebih layak bagi para pekerja kita. Malaysia juga terlihat mulai kehilangan dominasi dalam kebijakan regional soal tenaga kerja. Negara-negara ASEAN lain kini menyaksikan bahwa kualitas dan keterampilan lebih penting dibanding hanya kuantitas buruh asing. Bagi Indonesia, ini tentu menjadi peluang, namun juga harus disertai kehati-hatian. Kita tidak bisa kembali begitu saja tanpa jaminan perlindungan dan hak hukum yang jelas bagi TKI. Jika ditangani dengan baik, ini bisa jadi momen untuk meningkatkan martabat TKI di mata dunia. Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat peran sebagai eksportir tenaga kerja profesional di Asia Tenggara. Dunia internasional juga mencatat pergeseran ini. Banyak negara kini mulai menilai pentingnya etos kerja dan kecocokan budaya dalam merekrut pekerja asing. Bukan hanya soal biaya murah semata. Fenomena ini juga memperlihatkan bahwa pekerja migran adalah isu lintas batas yang tidak bisa ditangani secara sepihak. Dibutuhkan kerjasama regional yang menghargai hak dan kontribusi para pekerja. Dalam waktu dekat, kemungkinan besar akan ada negosiasi bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Indonesia harus cerdas dalam merancang kesepakatan yang adil bagi para TKI. Pemerintah Indonesia juga perlu membentuk tim khusus untuk memantau, mengevaluasi dan meregulasi pengiriman TKI ke Malaysia. Jangan sampai pengalaman buruk di masa lalu terulang kembali. Baru-baru ini Prabowo telah mengunjungi Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim dalam masa 1 hari. Mungkin ada hal penting untuk dibincangkan oleh kedua belah pihak. Mungkin datang ada masalah antara hubungan diplomatik, itu kita tak tahulah.
sebab itu antara pemimpin dengan pemimpin. Tapi sebagai rakyat Malaysia, kita menyokong usaha-usaha yang dilakukan oleh Prabowo dan Anwar Ibrahim untuk merapatkan hubungan antara dua pihak, antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia adalah satu negara yang besar. Mungkin kita boleh bergantung kenikmatan perniagaan dengan Indonesia. Siapa tahu ke depan kita tak tahu. Cuma sebagai rakyat, saya nak bagi tahulah bahawa ini kerajaan ada berura-ura untuk menambah pekerja-pekerja daripada Bangladesh. Ya, melalui Bastinet ke apakah itu tu kita tak tahulah. Dapat desakan daripada kerajaan Bangladesh supaya menerima rakyat mereka yang bekerja untuk bekerja di Malaysia. Terbagi sebagai rakyat, saya ingin meluahkan perasaan, pendapat. Cukup-cukuplah Bangladesh yang ada di negara kita. Mereka telah bekerja dengan baik. Seandainya kerajaan ingin menambah pekerja, ambil saja daripada negara jiran kita. Indonesia itu lebih baik. Indonesia juga harus memperluas kerjasama tenaga kerja ke negara-negara lain agar tidak terlalu bergantung pada satu negara saja. Diversifikasi tujuan kerja menjadi hal penting di masa depan. Sementara itu, masyarakat Indonesia harus didorong untuk meningkatkan keterampilan, bahasa, dan pelatihan kerja agar TKI yang dikirim ke luar negeri benar-benar siap dan berkualitas. Sekarang saatnya Indonesia menunjukkan bahwa kita bukan sekadar negara pengirim pekerja. Kita punya hak untuk menentukan standar, menjamin perlindungan, dan memastikan martabat pekerja Indonesia dijunjung tinggi. Mari kita kawal isu ini dengan semangat positif. Dukung TKI dengan menyebarkan informasi yang akurat, ikut mengawasi kebijakan pemerintah, dan berani bersuara jika ada pelanggaran hak-hak buruh migran. Kalau Malaysia mulai sadar arti penting TKI, Indonesia jangan gegabah. Manfaatkan posisi tawar ini demi menciptakan hubungan kerja yang adil dan bermartabat. Like, komen, dan subscribe channel ini supaya kamu selalu update dengan isu-isu panas seputar tenaga kerja, diplomasi ASEAN, dan peran strategis Indonesia di mata dunia. Oke teman-teman, menurut kalian tentang video kita reaksi tadi ya, dimana TKI sekarang dibutuhkan oleh negara tetangga kita itu Malaysia karena kekurangan pekerja di berbagai sektor ya. Tentunya tidak bisa lagi seenaknya saja ya. Tentunya harus ada tentang perjanjian-perjanjian antara dua negara ya. Yang jelas itu keadilan dan perlindungan hukum TKI jika ingin Malaysia menginginkan TKI kembali ya, tidak bisa seperti yang terdahulu. Nah sekarang TKI sudah diminati di negara-negara lain ya, banyak TKI kita lebih memilih ke negara Korea, Jepang, dan lain-lain ya, dan Malaysia sekarang tidak menjadi pilihan utama dikarenakan akibat perlakuan dari beberapa masyarakatnya sendiri yang sering merendahkan dan menghina TKI ya. Tentunya itu sangat tidak baik, padahal mereka sangat membutuhkan para pekerja terutama TKI yang berasal dari Indonesia, karena hanya pekerja Indonesia yang terampil ya di bagian pekerjaan yang berat-berat. Tentunya itu biasanya di seperti perkebunan ya, manufaktur, konstruksi, itu banyak TKI yang mengerjakan. Nah sekarang mereka mengambil langkah itu mendatangkan pekerja Bangladesh, dan itu tidak efisien menurut mereka. Oke, buat teman-teman semua, cukup sekian reaction gua. Maaf jika ada salah-salah dalam gua saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.